Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini kakak akan melanjutkan membahas materi mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai himpunan kosong. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih himpunan kosong itu? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, jadi tidak mempunyai anggota sama sekali. Nah, lambang yang menyatakan himpunan kosong adalah seperti ini. Ini atau kurung kurawal. Ini namanya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan manapun. Jadi himpunan apapun itu selalu ada himpunan kosongnya. Kemudian himpunan kosong itu dipergunakan antara lain untuk membimbing anak-anak ke arah pengertian bilangan nol. Nah, untuk lebih jelasnya ada contoh di sini. Nah, ini kalau Anda diminta kepada teman untuk menyebutkan himpunan nama-nama bulan yang banyak harinya 30. Maka jawabannya tentu April, Juni, September, November. Nah, ini bukan himpunan kosong. Tetapi kalau Anda diminta untuk menyebutkan himpunan nama bulan yang banyak harinya 20, maka jawabannya adalah tentu himpunan kosong seperti ini. Tentu tidak ada. Sudah paham? Agar kalian lebih paham, coba amati ini. Nah, kalian amati contoh di bawah ini. Nah, di sini. 4 orang siswa Batara, Simon, dan Sudraja dan Marsius memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nanti pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Nah, jadi pemenangnya yang dapat menemukan paling sedikit 1 saja anggota. Nah, setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2, Simon mendapat pertanyaan nomor 3, Sudraja mendapat pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapat pertanyaan nomor 4. Siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Nah, kemudian berikan alasanmu. Nah, coba dari 4 soal yang saya lingkari ini, kalian tentukan jawabannya. Sudah? Kalau sudah, ini dia penyelesaiannya. Nah, ini yang soal yang pertama tadi bilangan cacah yang kurang dari 0. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau kurang dari 0 tentu tidak ada. Nah, berarti itu tidak mempunyai anggota. Nah, berarti itu merupakan himpunan kosong. Nah, yang kedua, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah,
bilangan bulat kok lebih dari 0 dan kurang 1, padahal lebih dari 0 itu 1 dan kurang dari 1 itu 0. Tentu tidak ada, itu merupakan himpunan kosong. Nah, kemudian yang ketiga, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nggak ada yang dibagi 2, itu bilangan ganjil, itu nggak ada. Nah, berarti itu merupakan himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian yang terakhir, bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, bilangan prima yang merupakan bilangan genap itu hanya ada satu, yaitu angka 2. Jadi anggotanya cuma 2. Nah, sehingga sudah tahu kan siapa pemenangnya? Nah, dari pembahasan yang tadi, maka pemenangnya tentu adalah Marsius. Nah, sementara Sudraja, Batara, dan Simon tidak menemukan anggota himpunan atau disebut dengan himpunan kosong. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut pada materi selanjutnya mengenai himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Nah, ini dia, himpunan semesta itu adalah bagian dari himpunan lain yang lebih besar. Nah, agar lebih mengerti, ini contohnya. Contoh yang pertama, di sini himpunan A terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, maka contoh dari himpunan A tersebut, himpunan semestanya adalah negara-negara di Asia. Nah, ini semesta. Semesta itu himpunan lain yang lebih besar. Nah, Asia tentu lebih besar dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Itu semestanya. Nah, agar lebih jelas, ini contoh yang kedua. Ada himpunan B, itu anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, maka contoh dari himpunan B tersebut, himpunan semestanya bisa himpunan bilangan genap, bisa himpunan bilangan cacah, bisa himpunan bilangan bulat positif, dan sebagainya. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y. Septi diminta menulis nama siswa yang berawalan huruf S. Dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Nah, langkah-langkah yang dilakukan Yunita, Septi, dan Andi adalah sebagai berikut. Ini yang pertama itu adalah memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Kemudian yang kedua, mengelompokkan siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Kemudian yang ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Nah, misalkan seperti ini. S di sini itu adalah himpunan nama semua siswa di dalam kelas. Nah, S di sini adalah himpunan semesta. S di sini adalah himpunan semesta. Nah, kemudian A adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. Kemudian yang B, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Kemudian yang C, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Nah, berdasarkan keterangan di atas, himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa di dalam kelas. Nah, dari soal-soal dan langkah-langkah seperti ini, sekarang perhatikan ini.
Coba beri nama titik-titik sebagai anggota himpunan A, B, dan C, yaitu nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, S, dan A. Kalian dapat menyajikan keempat himpunan dalam diagram Venn berikut ini. Nah, ini namanya diagram Venn. Nah, S di sini adalah semesta, jadi semuanya ini adalah anggotanya S. Nah, kemudian himpunan A. Himpunan A itu yang dimulai dari huruf Y itu ada Yunita, Yuniar, dan Yasin. Kemudian himpunan B, di sini ada dua, yaitu Sunario dan Subahan. Kemudian himpunan C, di sini ada Andi, Ahmad, dan Anton. Nah, sekarang ini berdasarkan keterangan di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A berada di dalam himpunan S. Himpunan B juga berada di dalam himpunan S. Himpunan C juga berada di dalam himpunan S. Nah, berarti semua ini berada di himpunan S semesta. Ini semua miliknya S. Kemudian yang kedua, himpunan S memuat himpunan A, B, dan C. Artinya himpunan S memuat semua unsur dari himpunan A, B, dan C. Nah, himpunan yang sedang dibicarakan tuh A, B, dan C. Yang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, seluruh siswa di kelas merupakan himpunan semesta dari himpunan nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut pada latihan soal di bawah ini. Nah, soal yang pertama, apakah himpunan kosong mempunyai himpunan semesta? Coba kalian jelaskan. Bagaimana? Ya, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, termasuk himpunan semesta. Contohnya seperti ini. Saya beri contoh di sini ya. Misalkan himpunan semestanya itu ada 1, 2. Nah, himpunan kosongnya di mana? Nah, di sini nanti kita akan mempelajari namanya himpunan bagian. Nah, himpunan bagian dari 1 dan 2 itu siapa saja? Ada himpunan kosong, kemudian 1, 2, kemudian 1 dan 2. Nah, jadi masuk kan ini himpunan kosong. Nah, jadi 1 dan 2 di sini itu himpunan bagiannya ada himpunan kosong 1, 2, atau 1 dan 2. Seperti itu penjelasannya. Kemudian soal yang kedua seperti ini. Kalau himpunan kosong tidak memiliki anggota, tentu himpunan kosong tidak memiliki anggota. Berapa banyak anggota himpunan semesta? Bagaimana? Ya, anggota himpunan semesta itu tak terhingga. Misalnya seperti ini. Himpunan semestanya dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan himpunan A itu adalah himpunan kosong. Nah, maka dari contoh tersebut himpunan A di sini merupakan himpunan kosong adalah elemen dari himpunan semesta. Jadi ini itu bagian dari sini. Nah, gitu ya. Sama seperti contoh yang saya jelaskan ini tadi, ya. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, apakah elemenan himpunan semesta adalah himpunan atau bukan himpunan? Ayo, kira-kira apa? Ya, elemen himpunan semesta merupakan suatu himpunan karena ia merupakan sekumpulan dari beberapa himpunan. Nah, selamat belajar. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.